Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kita bersyukur kepada Allah dan diinformasikan waspadai makar di tengah-tengah demon seperti yang terjadi di Jakarta, di Yogyakarta dan lain sebagainya, karena ada kemungkinan makar. Dan apa yang telah dilakukan disampaikan oleh Pak Prabowo, waspadai makar atau penumpang. Ini menjadi sebuah edukasi, menjadi sebuah informasi bahwa tujuan benar ketika ada penyusup. Nah ini perlu diwaspadai juga, karena ada beberapa donatur dari beberapa penumpang seperti benar ketika menyampaikan sebuah demon, tapi ketika ada pengerusakan terhadap fasilitas umum, ada pengerusakan kepada fasilitas negara seperti yang di Surabaya, museum dirusak. Ini kan sebuah hal yang tidak benar. Ini bisa dikatakan sebuah demon yang tidak bisa dibenarkan ketika ada penumpang gelap. Karena sebuah demon itu menyampaikan hal kepada pemerintah atau pimpinan, tapi ketika ada penumpang, lalu ada penumpang gelap, ada penyusup, ini kan merusak wibawa negara, karena ada fasilitas umum yang dirusak. Itu kan nggak boleh dalam etika. Terus seperti penjarahan, itu kan nggak boleh. Jadi seperti itu. Dan ada beberapa fasilitas umum seperti museum yang ada di Surabaya, itu kan nggak boleh. Ini yang menjadi pemikiran kita, dan perlu diwaspadai bahwa ada beberapa seperti ada isu tentang donatur dana. Ini kan ternyata ada penumpang gelap. Jadi seperti itu. Dan saya kira boleh-boleh saja ketika demon menyampaikan aspirasi masyarakat dan apa yang dilakukan, seperti 5 pejabat publik yang dicopot, itu ketika menyampaikan ya berarti karena kesalahan dia sendiri. Menyampaikan di media seperti joget-joget, itu kan nggak boleh. Istilah bubarkan DPR itu benar gitu. Bubaran DPR untuk menyampaikan bahwa harusnya DPR seperti ini, itu boleh. Jadi seperti itu. Tapi yang nggak boleh itu penjarahan, ada pengerusakan fasilitas umum seperti fasilitas tol, itu kan merugikan negara. Ini nggak boleh. Dan seperti pembakaran terhadap simbol-simbol negara, seperti pembakaran kantor-kantor polisi, itu kan nggak boleh. Karena polisi itu kan menghadang ketika fasilitas umum itu dirusak, itu kan dihadang gitu. Dan ketika ada yang ada yang memusuhi polisi, itu kan nggak benar. Polisi kan penjaga negara, nggak boleh dijelek-jelekan, seorang yang jahat,
katakan kepolisian itu jahat, itu kan nggak boleh, karena fasilitas penjaga negara. Dan hal ini yang kadang menjadikan permasalahan itu ada yang penumpang gelap. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa waspadai penumpang gelap, karena artinya Pak Prabowo sudah tahu bahwa di masyarakat, di tengah-tengah demon itu ada penumpang gelap, seperti penjarahan kepada masyarakat, itu kan nggak boleh. Jadi tidak boleh itu dilindungi oleh hukum, kan seperti itu. Adapun menyampaikan jangan korupsi, menyampaikan untuk ditindak tegas kepada korupsi, itu kan sudah benar. Tapi yang nggak boleh itu ada penjarahan, lalu polisi diburu-burukan, polisi dianggap jahat, karena padahal polisi kan tidak jahat. Polisi hanya menjaga fasilitas umum untuk tidak boleh dirusak, kan seperti itu sudah benar. Dan inilah hal yang kita waspadai, itu ada penumpang gelap, jadi seperti itu. Dan boleh demon tapi harus damai, jangan melakukan penjarahan. Ini kan makar ketika melakukan penjarahan kepada masyarakat, itu kan nggak boleh, karena dilindungi gitu. Jadi ketika mau demon, ya silakan demon, aspirasi masyarakat untuk seperti perampasan aset ya boleh gitu. Menyampaikan untuk korupsi itu dihukum mati boleh. Yang tidak boleh itu ada penumpang gelap, dan ini harus kita waspadai, karena kemungkinan apa yang disampaikan oleh seorang presiden itu sudah tepat, dan apa yang harapkan bagi masyarakat itu kan yang penting tersampaikan. Demon boleh, yang penting tersampaikan, jangan merusak fasilitas umum, jangan merusak fasilitas daerah, aset daerah seperti kantor kearsipan, seperti kantor museum, itu kan nggak boleh, karena itu fasilitas negara yang sangat dijaga. Dan waspadai makar di demon saat ini. Kita yakinkan Pak Prabowo untuk bisa memimpin negara secara tegas dan adil, seperti 5 DPR yang dicopot, itu kan sudah benar, karena mereka dengan sengaja melakukan di media, melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma-normanya, karena seorang DPR kan membawa aspirasi masyarakat, terus dicopot oleh presiden. Itu kan sudah melakukan mengabulkan permintaan dari pendemon, kan sudah selesai, artinya sudah clear, tidak boleh ada penjarahan. Ini kan nggak boleh, itu makar, beda. Dan ketika nanti ada penangkapan karena itu ada anarkis, ada yang disusupi, ada penyusup, ada provokasi, ini kan yang tidak boleh. Dan saya kira ketegasan dari Pak Prabowo kan sudah tegas, copot, lalu diberi jaminan dan moratorium, itu kan sudah luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah luar biasa. Dan waspadai makar, ini kan menjadi hal penting, karena fasilitas umum tidak boleh rusak, seperti penjarahan itu tidak boleh. Dan saya kira saat ini harus kita bersama-sama bisa meredam. Kalau mau demon ya demon, sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, sudah selesai, kan seperti itu.
tidak boleh ada penjarahan atau pengancaman, itu tidak boleh. Dan saya kira waspadai penyusup di tengah masyarakat, tengah-tengah demon. Saya kira cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.